Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bakti Ramawiguna dengan NIM AIR 458. Saya akan menjelaskan sedikit atau menjabarkan tentang sejarah hukum ketenaga kerjaan di dunia dan di Indonesia. Kita akan mengawali membahas tentang sejarah ketenaga kerjaan di dunia terlebih dahulu. Pengertian ketenaga kerjaan pada masa dahulu disebut dengan hukum pemburuhan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Arbeidsrecht. Sejarah ketenaga kerjaan sebelum revolusi industri adalah zaman agraris, dan menurut penelusuran para ahli, sejak zaman Babilonia 2300 sebelum Masehi, dan ditemukan aksi mogok pertama kali di dunia terjadi di Mesir kuno pada 1156 sebelum Masehi saat Farao Ramses III sedang berkuasa. Para pekerja melakukan aksi mogok dan melakukan demo untuk meminta upah yang tidak mereka terima saat membangun menara kerajaan di Deir el Medina. Ketika para pekerja berhenti bekerja untuk memprotes pembayaran yang terlambat dari Firaun. Kemudian contoh sejarah tentang ketenaga kerjaan yang lainnya terjadi di Amerika Serikat. Hal-hal yang memicu terjadinya perang saudara Amerika sebenarnya sangat kompleks, tetapi penyebab utama adalah masalah perbudakan. Perbudakan yang berlangsung di Amerika sejak abad ke-17 menjadi sumber ketegangan politik di negara itu. Pada 1850-an, ketika Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang luar biasa, terdapat perbedaan pendapat terkait praktek perbudakan di wilayah utara dan selatan. Di utara, di mana perusahaan manufaktur dan industrinya telah mapan, penduduknya menentang perbudakan. Sementara penduduk di selatan sangat pro terhadap perbudakan karena sektor ekonominya tergantung pada pertanian yang digarap oleh para budak kulit hitam. Perang saudara ini dimenangkan oleh pihak utara dengan penghapusan terhadap sistem perbudakan yang membuat bangkitnya sejarah tenaga kerja Amerika modern. Kemudian tentang sejarah ketenaga kerjaan di Indonesia, di mana ketenaga kerjaan di Indonesia dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman sebelum kemerdekaan dan zaman setelah kemerdekaan. Zaman sebelum kemerdekaan, keadaan ketenaga kerjaan amat memprihatinkan. Dalam berbagai literatur dikemukakan ada beberapa jenis hubungan kerja yang membuat hukum ketenaga kerjaan jadi memprihatinkan. Jenis hubungan kerja tersebut adalah perbudakan, rodi atau pekerja paksa atau kerja paksa, romusa, poenale, sanksi yang hampir terjadi secara bersamaan. Zaman perbudakan di mana zaman ini orang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain tidak mempunyai hak apapun, bahkan hak atas hidupnya pun tidak ada. Pemilik budak ini adalah salah satu pihak dalam hubungan antara pekerja atau budak dan pemberi pekerjaan yang mempunyai segala hak terhadap budaknya. Hak mengatur pekerjaan, kemudian hak memberi perintah, kemudian bahkan hidup dan matinya budak, para pemilik berhak untuk mengaturnya. Suatu contoh, terikat hidup dan matinya para budak adalah ketika meninggalnya Raja Sumba tahun 1877 dengan harapan agar nanti raja tersebut ada yang melayaninya di akhirat, maka 100 orang budaknya pun ikut pula dibunuh. Zaman rodi atau pekerja paksa atau kerja paksa merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian upah dan dilakukan di luar batas peri kemanusiaan. Zaman rodi atau kerja paksa ini mulai terjadi bersamaan dengan zaman perbudakan dan resmi berakhir untuk Jawa dan Madura tanggal 1 Februari 1838. Rodi atau kerja paksa mula-mula merupakan pekerjaan gotong royong oleh semua penduduk suatu desa atau anggota suku atau seluruh anggota suku tersebut.
untuk kepentingan wilayah tersebut. Pekerjaan gotong royong ini dimanfaatkan oleh penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda beserta pembesarnya atau penguasanya. Zaman Poinale Sensti. Sebetulnya sejak tahun 1819 di Hindia Belanda sudah ada apa yang disebut dengan hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan. Tetapi itu hanya secara biasa tanpa paksaan siapapun. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan S1819 nomor 10. Namun karena perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada waktu itu sulit untuk mendapatkan buruh disebabkan karena adanya Rodi, maka pemerintah terpaksa mencabut peraturan dan menggantinya dengan Staatsblad 1838. Dengan peraturan ini, penguasa diberikan kekuasaan untuk mengadakan perjanjian kerja dengan kepala desa, di mana kepala desa diberikan hak untuk mengerahkan sejumlah penduduk agar mau bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan zaman penjajahan Jepang. Satu-satunya sejarah yang dapat dikemukakan pada zaman penjajahan Jepang adalah sejenis rodi yang disebut dengan romusa yang dilakukan di luar batas kemanusiaan yang hanya membuktikan pemerasan tenaga kerja tanpa memperhatikan keadaan tenaga kerjanya. Dengan romusa ini sistem kerja dilakukan secara terus-menerus tanpa upah makan yang diberikan kepada buruh. Sangat miris sehingga tidak jarang tenaga kerja yang mati kelaparan atau bahkan mati karena dibunuh. Kemudian zaman setelah kemerdekaan. Pasca proklamasi pada awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia pada pemerintahan Ir Soekarno, keadaan hukum perburuhan tidaklah begitu berarti. Hal ini dapat diketahui karena orientasi pemerintah dan rakyat waktu itu hanya ditujukan kepada usaha mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang ingin direbut kembali oleh pemerintah Belanda. Sehingga tidak ada sama sekali peraturan-peraturan yang dapat dikeluarkan untuk mengubah keadaan perburuhan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk mencegah kekosongan hukum masih diberlakukan ketentuan-ketentuan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi pada tahun 1948 keadaan hubungan perburuhan berubah. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah pada masa pemerintahan Ir Soekarno yang mulai memperhatikan nasib para buruh dengan dikeluarkannya berbagai peraturan-peraturan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada buruh atau mengatur tentang buruh. Contohnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang norma kerja yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Ada lagi tentang buruh di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuan yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 dinyatakan berlaku dengan bagi seluruh Indonesia. Undang-Undang 23 tahun 1955 atau 1953 tentang kewajiban melapor perusahaan dan untuk 1954 tentang perjanjian perburuan antara serikat buruh dengan pengusaha. Ada lagi di Undang-Undang 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan masih banyak lagi. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Soeharto seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, dan dilanjutkan serta disempurnakan oleh presiden-presiden berikutnya seperti pada masa Gus Dur pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di masa Susilo Bambang Yudhoyono.
adanya perubahan dan perkembangan di bidang ketenagakerjaan, dan di masa pemerintahan Jokowi seperti dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempercepat perkembangan ekonomi dan investasi, walaupun sangat kontroversial di mana menuai banyak sekali kritikan. Adanya penyesuaian upah minimum yang hampir terjadi di setiap tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memastikan agar upah pekerja sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat itu. Dan masih banyak lagi seperti kartu prakerja, kemudian memberlakukan WFH pada saat pandemi Covid, di mana para pekerja diminta untuk bekerja di rumah agar mencegah terjadi penyebaran virus COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang perkembangan atau sejarah ketenagakerjaan di dunia dan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.